Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak Sahid dan kawan-kawan di kelas e-marketing sekalian. Pada pagi ini kita akan presentasi mengenai web critical review dari Skill Academy by Ruang Guru. Ada saya, Raihan, lalu ada Moses, ada Rivaldo Wirawan, dan Refli Yudasar. Next. Berikut selanjutnya mengenai company profile dari Skill Academy akan saya paparkan sekilas. Next. Berikut adalah profil sekilas dari Skill Academy. Yang pertama, perusahaan ini bernama Skill Academy by Ruang Guru. Kemudian Skill Academy bergerak di industri massive open online course, yakni berupa perkuliahan atau kursus daring yang menawarkan akses terbuka melalui internet secara gratis atau dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan perkuliahan formal. Kemudian Skill Academy merupakan anak perusahaan dari Ruang Guru yang diciptakan oleh Belva Devara dari Management dengan kantor pusat di Jakarta. Kemudian jangkauan pasar atau target market dari Skill Academy berada di area Indonesia dengan target market berkisar dari umur 20 dengan profilnya berupa mahasiswa, pekerja lepas maupun profesional dan mahasiswa magang. Kemudian produk yang ditawarkan yakni berupa online course dan kelas prakerja. Untuk websitenya dapat diakses melalui skillacademy.com. Next. Kemudian selanjutnya yakni mengenai value proposition yang ditawarkan dari Skill Academy. Yang pertama, Skill Academy menawarkan online course dengan harga yang terjangkau dengan pricing plan yang beragam tergantung dari kategori course yang hendak diambil. Kemudian Skill Academy tersedia secara online sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga penggunanya dapat menghemat kos dari segi biaya maupun waktu. Kemudian Skill Academy juga memiliki pengajar-pengajar yang ahli di bidangnya dengan background expertise yang sudah tersertifikasi. Next. Berikut adalah profil dari target market Skill Academy. Ada 3, yang utama yakni ada mahasiswa, kemudian freelance atau pekerja lepas, ataupun profesional, lalu yang ketiga yakni mahasiswa magang. Next. Kemudian produk yang ditawarkan dari Skill Academy ini yakni ada 3. Yang pertama ada kelas untuk perusahaan, yakni kelas dengan format berupa learning management system untuk pelatihan bagi karyawan perusahaan dengan instruktur yang terpercaya. Kemudian ada tes kemampuan dan sertifikat yang dapat diakses seterusnya. Yang kedua ada produk mengenai kelas bekerja, yakni kelas yang memiliki format video on demand dengan durasi 2-3 jam yang dilakukan dengan materi komprehensif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dibimbing oleh instruktur yang expert dan kredibel. Kemudian yang terakhir produknya berupa kelas umum, yakni kelas yang memiliki format video on demand yang sama seperti kelas prakerja dengan durasi 2-3 jam yang dilakukan dengan materi komprehensif dan dibimbing oleh pengajar yang ahli di bidangnya. Next. Kemudian berikut adalah marketing mix dari Skill Academy. Ada 4P. Yang pertama ada produk. Skill Academy menawarkan produk berupa online course dan pelatihan untuk pengembangan soft skill maupun hard skill yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian untuk price-nya, Skill Academy memberikan penawaran harga yang bervariasi dan memberikan promo free untuk enroll kelas pada momen-momen tertentu. Kemudian promotionnya, Canva memanfaatkan search engine ads, word of mouth sebagai media pemasaran mereka, dan itu juga mereka rutin untuk memberikan promo melalui voucher. Lalu place-nya, Skill Academy dapat diakses melalui website dan apps. Next. Berikut web metrics dari Skill Academy. Data ini kita ambil dari SimilarWeb. Lalu yang pertama, page per visit-nya yakni sebanyak 5,78 kali. Kemudian dari visit duration-nya sekitar 6,25 menit. Lalu untuk bounce rate-nya sebesar 59,56%. Lalu kemudian dari bounce rate kompetitor yang kita ambil dari Academy yakni sebanyak 56,88%. Yakni Skill Academy memiliki bounce rate yang cukup sedikit lebih di atas dari Academy sebesar 2%. Next. Kemudian berikut adalah traffic sources-nya dari Skill Academy. Yang pertama direct atau langsung sebanyak 67,34%, sedangkan dari email tidak ada. Kemudian referrals-nya sebanyak 0,83%, dari sosial atau word of mouth sebanyak 1,2%, kemudian organic search itu ada sebanyak 18,44%, kemudian dari paid search seperti dari YouTube, Google maupun yang lain-lain sebanyak 12,7%,
Lalu dari display ads cukup kecil sebanyak 0,13%. Next. Adapun berikut web dan aplikasi Matrix dari Skill Academy. Dari website Matrix, Skill Academy berada di ranking 31.458 di ranking global. Sedangkan di ranking Indonesia mereka berada di posisi 627. Sedangkan untuk pada kategori sains dan edukasi, mereka berada di peringkat 41. Kemudian untuk apps metriknya, dari Similar Web itu belum mencantumkan ranking secara global untuk aplikasi Skill Academy. Untuk di Indonesia, Skill Academy berada di peringkat 21, sedangkan di Play Store berada di peringkat 11. Next. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah consumer profile dari Skill Academy. Lanjut. Oke, pertama untuk melihat dari customer profile, kita harus melihat customer value yang ditekankan oleh Skill Academy ini sendiri. Customer value sendiri ada 5, functional, social, emotional, epistemic, dan conditional. Dan menurut analisis kami, Skill Academy ini berorientasi pada penambahan skill dan pengetahuan konsumen. Sehingga dari 5 tersebut, yang menjadi nilai yang paling ditonjolkan oleh Skill Academy adalah epistemic value, atau nilai-nilai yang menambah skill atau yang menambah knowledge dari konsumen. Bisnis ini menekankan kemudahan belajar practical skills dengan pendekatan yang inovatif. Selain itu, Skill Academy juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mengadakan kelas prakerja sebagai bagian dari program pemerintah Republik Indonesia. Bisa dilanjut? Berikut merupakan customer profile analysis dari demographics, bisa laki-laki atau perempuan, 18-24 tahun, yaitu sesuai dengan kriteria yang tadi di awal, intern, fresh graduate, dan lain sebagainya. Lalu warga negara Indonesia karena skopnya masih nasional. Lalu secara psikografis, values knowledge atau menghargai knowledge. Yang kedua adalah menginginkan karir yang bagus, visionaries, dan ambisius. Secara sosioekonomik biasanya akan di kelas menengah karena ini merupakan kelas berbayar yang juga melibatkan uang yang lumayan banyak. Lalu secara geografik merupakan warga kota metropolitan yang didorong untuk berkarir di bidangnya. Lanjut. Lalu selanjutnya adalah customer persona. Kita membuat customer persona, yaitu mahasiswi bernama Rahel, 21 tahun, yang memiliki karakteristik suka teknologi, memanfaatkan teknologi untuk belajar, ingin mendalami digital marketing, lalu suka menonton TED Talk, membaca buku, dan menambah pengalaman. Dan memiliki beberapa permasalahan, yaitu pelajaran di perkuliahan yang tidak praktikal, lalu tidak memiliki waktu yang luang, dan peer pressure yang besar dari teman kuliahnya. Lanjut. Selanjutnya kompetitor akan dilanjutkan oleh Aldo. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kompetitor dari Skill Academy. Yang ada 2, ada Binar Academy sama Art Academy. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Binar Academy. Binar Academy merupakan startup yang didirikan oleh mantan Vice President Teknologi Gojek, yaitu Alamanda, yang berkantor pusat di The Breeze Business City, yang sudah beroperasi di 33 kota di Indonesia, seperti di Batam, Ambon, Tangerang, Yogyakarta, dan Jakarta. Produk yang ditawarkan oleh Binar Academy menawarkan bimbingan pendidikan non formal kepada calon insinyur teknologi di seluruh Indonesia. Binar Academy berfokus pada pemberdayaan calon ahli teknologi untuk mewujudkan potensi penuh mereka dalam hal pengetahuan teknis dan keterampilan kepemimpinan. Binar Academy memiliki 4 investor utama yang terdiri dari Safe Earth Fund, Teja Ventures, Indonesia Women Empower Fund, EduSpace, dan beberapa angel investor dari Angel Investment Network of Indonesia. Berikut adalah penjelasan terkait traffic overview dari website dari Binar Academy. Untuk money visit-nya terdapat 16.728 money visit, sedangkan untuk money visit growth-nya sebesar 55,32%. Berikut untuk engagement-nya. Untuk visit duration-nya sebanyak 925 visit duration, visit duration growth-nya sebesar 46,36%, untuk pay-view per visit-nya 3,61 kali, untuk bounce rate-nya 52,15%, sedangkan untuk bounce rate growth-nya 52,04%.
Apa sih value proposition dari Bina Academy? Yang pertama, value proposition dari Bina Academy adalah belajar skill baru di mana saja dan kapan saja. Karena Bina Academy memiliki sistemnya online, jadinya bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Serta real time. Ada juga yang real time-nya. Yang mana kelasnya berfokus pada bidang teknologi, skill-skill yang dimasuki di bidang teknologi. Sedangkan yang value proposition yang kedua, menyediakan bootcamp dan webinar bersertifikat di bidang teknologi dengan dilatih mentor yang pemudik, yang mana mentor-mentornya merupakan lulusan dari big tech top di Indonesia, seperti dari Traveloka, Gojek, dan lain sebagainya. Dan value proposition yang terakhir dari Bina Academy adalah metode pelatihan yang menggunakan praktek dan akan dijalankan tempat kerja oleh Bina Academy setelah lulus dari kelas. Jadi selain hanya pelatihan saja, Bina Academy juga menawarkan dan mencarikan dan membantu dalam membuat portofolio bagi para peserta bootcamp untuk mempersiapkan di dunia kerja, terutama di dunia kerja di bidang teknologi. Nah, produk Bina Academy terbagi menjadi dua, yaitu ada Binar Bootcamp dan Binar Insight. Untuk Binar Bootcamp sendiri merupakan kelas yang memiliki format belajar intensif dengan durasi kelas 4-6 bulan per 3 kali minggunya. Per minggu ada 3 kali kelas dengan metode pembelajaran project-based learning, kuis, diskusi bersama praktisi, bimbingan pembuat portofolio dan studi kasus dari dunia nyata. Sedangkan yang produk kedua dari Binar Academy adalah Binar Insight, yang mana kelas yang memiliki format webinar dengan durasi 2-3 jam dan dilakukan dengan metode pembelajaran berupa diskusi dan studi kasus langsung dari praktisinya. Berikut adalah kompetitor kedua dari Skill Academy, yaitu Akademi. Akademi merupakan startup yang bergerak di bidang pendidikan yang berdiri pada tahun 2017 dan berkantor pusat di Jakarta dengan nama legal PT Akademia Jaya Indonesia. Akademi didirikan oleh Hilman Fajrin pada tanggal 10 Oktober 2017 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Akademi memiliki tujuan untuk membantu masyarakat untuk mengajar dan mempelajari keterampilan kejuruan bersertifikat apapun yang dapat meningkatkan daya saing masyarakat dengan menyediakan platform kursus online secara terbuka. Akademi membantu produk untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui pendekatan relevan dengan menyediakan teknologi yang modern dan canggih di proses pembelajarannya. Investor dari Akademi terbagi menjadi dua. Ada Mox dan Soft yang berpartner dengan William Boyburn yang mana merupakan investor ulung dari Singapura. Berikut ada task overview dari Akademi. Untuk monthly visitor sebanyak 104.297, untuk monthly visit growth-nya sebesar 249,54%. Berikut untuk engagement-nya. Untuk visit duration-nya sebanyak 1.589 kali. Untuk visit duration growth-nya sebesar 6,22%. Untuk page view per visit-nya banyak 7,81 kali. Untuk bounce rate-nya sebesar 28,78%. Dan untuk bounce rate-nya banyak minus 48,1%. Apa sih value proposition dari Akademi? Value proposition yang pertama, seperti yang tadi hampir sama seperti Bina Academy, bisa belajar dimanapun dan kapanpun karena bersifat online dan juga sifat marketplace. Baru yang kedua, menawarkan kelas pengembangan skill, yang mana memang Akademi berfokus pada para pekerja-pekerja yang ingin menambah skillnya di bidang-bidang tertentu. Baru yang terakhir ada pengembangan skill menggunakan sertifikat profesional, yang mana sudah teruji dan divalidasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut untuk produk dari Akademi sendiri terbagi menjadi 6 segmen. Ada bahasa, bisnis, keuangan, pengembangan karir, sertifikasi, dan teknologi. Untuk bahasa sendiri lebih berfokus pada persiapan TOEFL, ITP, dan IELTS. Sedangkan untuk bisnis lebih mempelajari terkait bisnis plan, pemasaran, startup, dan lain sebagainya. Kalau untuk keuangan lebih fokus pada akuntansi dan perpajakan. Untuk pengembangan karir lebih berfokus pada persiapan masuk ke dunia kerja seperti persiapan wawancara, persiapan forum discussion, persiapan case-nya, persiapan tes online untuk persiapan dunia kerja. Sedangkan untuk yang sertifikasi lebih berfokus pada sertifikasi seperti tryout SKD CPNS dan kelas SKB analisis aparatur dan analisis kepegawaian. Untuk teknologi berfokus pada web development, data analytics, OS and software, dan di dunia multimedia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian comparison. Lanjut.
Strategi penetapan harga yang dimiliki oleh 3 perusahaan ini. Yang pertama ada Binar Academy. Binar Academy memiliki 2 kategori kelas berdasarkan penetapan harganya, yaitu kelas umum dan kelas Digital Talent Accelerator. Kelas umum menawarkan harga dengan kisaran 179.000 hingga 659.000, sedangkan kelas Binar for Corporate menyesuaikan dengan paket yang dipilih oleh perusahaan, menyesuaikan seperti program 6 minggu, program 4 bulan, dan filtering proses. Kemudian, Akademi memiliki 2 kategori kelas berdasarkan penetapan harganya, yaitu kelas umum dan kelas prakerja. Harga kelas prakerja akan mendapatkan diskon melalui kupon prakerja atau cek kartu prakerja, sedangkan kelas umum tidak. Kelas umum menawarkan harga dengan kisaran 149.000 hingga 1 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada Skill Academy, membedakan kelas umum, kelas pelatihan kerja, dan for enterprise atau untuk perusahaan. Kelas pelatihan prakerja akan mendapatkan harga khusus melalui kupon atau cek kartu prakerja yang nantinya sejumlah uang akan disalurkan ke dalam fitur uang saku di Skill Academy, dan itu dapat di-redeem menjadi sebuah pelatihan. Sedangkan untuk for enterprise atau perusahaan, memiliki harga yang disesuaikan dengan paket yang dipilih oleh perusahaan. Untuk kelas umum, menawarkan harga dengan kisaran Rp31.000 hingga Rp1 juta. Lanjut. Berikut adalah tampilan dari website Binar Academy dan Akademi. Dari sini kita dapat melihat bahwa di Binar Academy tidak dapat melihat rating maupun ulasan dari pengguna yang sudah membeli produk kelas sebelumnya. Lanjut. Berikut adalah tampilan website dari Skill Academy by Ruang Guru. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat rekomendasi, kemudian harga, serta ulasan dari pengguna sebelumnya. Lanjut. Untuk platform atau deployment, Binar Academy memiliki mobile dan desktop. Yaitu mobile ini tersedia melalui Android dan iOS yang di-download melalui App Store. Sedangkan untuk desktop, itu dapat menggunakan website melalui browser berbasis Chromium. Kemudian Academy tidak memiliki aplikasi di iOS, hanya memiliki mobile melalui Android dan desktop melalui website. Kemudian untuk Skill Academy juga tidak memiliki mobile melalui iOS dan memiliki website melalui desktop. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa Binar Academy lebih unggul karena dapat digunakan pada multi macam platform maupun operating system. Akademi dan Skill Academy tidak mendukung iOS sehingga pengguna tidak memiliki tidak memiliki alternatif ketika ingin bekerja secara mobile menggunakan iOS. Kemudian akses pada platform yang lebih banyak nantinya akan meningkatkan customer experience pengguna melalui layanan secara online dimanapun mereka berada pada saat tersedia jaringan internet. Next, lanjut. Berikut adalah website performance, yaitu traffic and engagement dari ketiga website ini. Dari sini dapat dilihat bahwa yang menarik ada dalam device distribution, di mana Skill Academy diakses melalui mobile sebanyak 63%, sedangkan melalui desktop hanya sebanyak 36%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengguna itu cukup tertarik dan lumayan menggunakan platform mobile, sehingga ketersediaan aplikasi baik di Android maupun di iOS itu sangat penting. Lanjut. Lalu kemudian perbandingan berdasarkan content variety and quality. Binar Academy memiliki 5 kategori kelas, seperti UI UX design, web development, mobile development, dan seterusnya. Terdapat kelas Digital Talent Accelerator yang menyediakan program pelatihan dan workshop bersertifikat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pilihan kelas tersebut seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun kekurangannya adalah tidak dapat melihat ulasan. Lalu kemudian yang kedua, Akademi memiliki 10 kategori kelas berdasarkan materinya. Di Akademi sendiri juga tidak dapat pilihan yang khusus untuk organisasi atau perusahaan. Lalu kemudian yang terakhir ada Skill Academy
memiliki 7 kategori kelas berdasarkan materinya, seperti kelas persiapan tes, teknologi, dan software, dan seterusnya. Terdapat kelas for enterprise juga yang menyediakan program pelatihan dan workshop bersertifikat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lanjut. Lalu fitur yang dimiliki. Dari ketiga perusahaan ini, yang pertama, Binar Academy memiliki fitur seperti Job Connect, yaitu berfungsi sebagai penghubung antara lulusan Binar dengan perusahaan partner seperti CIMB Niaga, Glints, Telkom, BCA. Selain itu, fitur konsultasi juga terdapat dalam fitur Job Connect ini, sehingga pelanggan dapat berkonsultasi terlebih dahulu apakah pekerjaan yang ingin diambil itu secara internship atau full time. Dan ini tidak dikenakan biaya. Lalu kemudian Akademi memiliki fitur prakerja yang akan memberikan potongan harga bagi pemilik kartu prakerja, serta merekomendasikan kelas yang disusun berdasarkan standar kompetensi yang dibutuhkan dan diverifikasi oleh tim prakerja. Lalu, Skill Academy juga memiliki fitur kelas prakerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan pemegang kartu prakerja. Dan di sini terdapat fitur uang saku, yaitu seperti sistem cashback atau sistem payment mungkin ya, itu di dalam Skill Academy, sehingga pengguna dapat meredeem atau mengklaim kelas melalui nominal yang tersedia dalam uang saku tersebut. Lanjut. Oke, untuk kelemahan dan kelebihan dari fitur prakerja. Binar Academy sendiri, seperti yang sudah disebutkan, itu terdapat fitur Job Connect dan konsultasi secara gratis. Kelemahannya, fitur Job Connect ini hanya dikhususkan untuk pelanggan yang memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu seperti contohnya data science, dan tidak dapat melihat dari ulasan pengguna lain. Lalu kemudian kelebihan dari Akademi juga sama seperti disebutkan sebelumnya, yaitu dapat keuntungan seperti pemotongan harga, sertifikat melalui kartu prakerja, dan kelemahannya tidak ada fitur khusus yang disesuaikan untuk mencari atau mendapatkan full-time job maupun internship seperti fitur Job Connect pada Binar Academy. Kemudian yang terakhir, Skill Academy memiliki kelebihan seperti merekomendasikan kelas berdasarkan popularitas dan bidang yang dibutuhkan industri. Terdapat fitur uang saku dan kelas yang disertifikasi langsung oleh tim prakerja. Namun kelemahannya di sini, Skill Academy memiliki potensi konflik of interest, di mana mengingat video konten yang dibuat oleh pengajar, itu tidak sepenuhnya dimiliki oleh pengajar, melainkan copyright-nya dimiliki oleh Skill Academy. Next. Lalu melihat dari fitur pelatihan organisasi. Kelebihan di sini adalah Binar for Corporate menyediakan pelatihan bagi anggota organisasinya di bidang culture, teknologi, analytics, dan operations. Hal ini juga menawarkan tenaga kerja bagi perusahaan yang membutuhkan. Namun kelemahannya, Binar Academy hanya menyediakan pelatihan pada 4 bidang tersebut, dan belum menggunakan tools dan analytics untuk mengukur dampak program bagi peserta. Lalu, Academy tidak memiliki fitur pelatihan organisasi, dan ini menjadi kelemahannya karena kompetitor pada industri yang sama sudah memiliki fitur ini. Kemudian, Skill Academy sudah memiliki fitur ini dan menerapkan fitur social learning, gamified learning, interactive learning, yang dapat membantu monitoring baik maupun engagement dari peserta. Selain itu juga menggunakan tools dan analytics untuk mengukur dampak program yang menawarkan micro-learning journey untuk karyawan yang sibuk atau susah fokus. Kelemahannya terdapat seperti pada umumnya, LMS itu membutuhkan koneksi yang stabil dan bagus. Sehingga untuk di Indonesia sendiri, pemerataan internet itu belum terlalu rata, sehingga ini dapat menyebabkan hambatan. Kemudian juga interaksi fisik antar pengajar dengan peserta maupun peserta dengan peserta tidak didapatkan melalui LMS. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya rekomendasi untuk Skill Academy by Ruang Guru. Lanjut. Yang pertama adalah offline mode. Seperti layaknya video on demand yang lain, Skill Academy dapat menyediakan fitur offline pada video pengajarannya sehingga pelanggan tetap dapat mengikuti kelas tanpa harus terkoneksi jaringan internet. Seperti download terlebih dahulu, lalu menikmatinya di pesawat atau di kereta. Lalu yang kedua adalah UI UX yang lebih intuitif. Skill Academy dapat meningkatkan tampilan serta pengalaman yang lebih ramah agar pengguna itu
lebih mudah mengakses hal yang diinginkan. Next. Yang ketiga adalah live courses mode. Ini yang salah satu yang nggak ada di Skill Academy, yaitu adalah fitur live courses, di mana peserta itu dapat berinteraksi dengan peserta yang lain dan dapat berdiskusi dengan pengajar. Ini yang membuat kelas itu semakin tinggi secara engagement. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah mitra industri. Skill Academy sebaiknya memiliki perusahaan mitra untuk menghubungkan user pada lapangan kerja yang tersedia, yaitu mitra industri yang ada. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan value yang lebih untuk konsumen. Lanjut. Berikut merupakan daftar pustaka dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.